penyakit demam berdarah ini masih sering kita jumpai di sekitar kita. Oleh karena itu, perlu menjaga anak-anak kita dari bahaya demam berdarah dengan cara memperhatikan nutrisinya yang baik, baik itu dari makanan dan minumannya, dan juga pencegahannya dengan 3M+, di mana plus yang terakhir adalah memberikan imunisasi dengue kepada anak-anak kita. Halo, selamat pagi, sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leni Agustina Sitanggang, dalam Obras Sepukes, obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Nah, teman-teman, kali ini saya menggandeng seorang dokter spesialis anak yang sangat luar biasa, yang sudah mengabdi puluhan tahun di pelayanan kita. Di sini saya menggandeng Dr. Nelly Simarmata, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Bu Leni. Terima kasih. Selamat pagi, Papa, Mama, dan sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Baik, dokter, terima kasih. Nah, kali ini dokter kita membahas mengenai demam berdarah ya, dokter, di mana 3 bulan terakhir ini adalah kasus yang paling tinggi dokter tangani, benar begitu ya, dok? Ya. Nah, jadi di sini mungkin sahabat-sahabat pemirsa di luar sana memang tidak asing sih yang namanya penyakit demam berdarah. Tapi kita mau menggali lebih dalam lagi, apa sih itu yang namanya demam berdarah, dok? Ya, terima kasih Bu Leni. Iya, dok. Jadi kita ketahui Indonesia itu kan merupakan negara tropis, sehingga menjadi habitat nyamuk demam berdarah. Apalagi saat ini kan sedang musim hujan ya. Jadi banyak sekali kita temukan kasus-kasus anak dengan dewasa juga terkena penyakit demam berdarah. Kalau menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2022, itu tercatat ada sekitar 131.265 kasus demam berdarah, di mana 40%-nya itu menyerang anak usia 0 sampai 14 tahun. Bahkan dicatat juga kasus kematian itu ada 1.135 kasus, 73%-nya itu yang terkena kematian itu pada anak akibat usia demam berdarah 0 sampai 14 tahun. Jadi demam berdarah itu sendiri merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh gigitan nyamuk demam berdarah. Gigitan nyamuk, jenis demam berdarah ini seperti apa, dok? Ada jenis nyamuknya kah? Iya, jadi biasanya nyamuk yang menyerang itu biasanya itu Aedes aegypti namanya. Aedes aegypti ya. Namun ada juga Aedes albopictus yang mirip juga yang bisa menularkan virus dengue itu. Seperti apa itu ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ini, dok? Mungkin sering sekali orang tua itu khawatir, misalnya melihat kulit anaknya itu tergigit nyamuk, apakah itu nyamuk demam berdarah atau tidak. Atau biasa. Untungnya ciri-ciri nyamuk demam berdarah itu sangat mudah dikenali, ciri-ciri fisiknya. Di mana tubuhnya itu sebenarnya relatif kecil, berukuran sekitar 4 sampai 7 mm. Dan di tubuhnya itu terdapat garis-garis hitam putih berselang-seling di daerah dada, perut, dan juga kakinya. Oke, mungkin seperti yang tertampil di layar monitor teman-teman sekalian, ini jenis nyamuknya ya, dok ya. Nah, di mana nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak biasanya, dok? Nyamuk Aedes aegypti itu bisa bertelur biasanya pada wadah-wadah yang bersih. Justru nyamuk ini suka pada air yang bersih. Misalnya di botol bekas yang mengandung air, di bak genangan mandi, air ya yang palingnya, dok. Kemudian di tempat-tempat penampungan air yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke. Nah, seperti yang dokter sampaikan tadi, bahwasanya kasus dari tahun 2022 sampai sekarang itu sangat tinggi ya, dok ya. Iya. Bisakah saya sampaikan bahwa kasus demam berdarah ini, penyakit demam berdarah ini sangat, kalau dibilangin sangat berbahaya ya, dok ya? Tentu saja. Setingkat seperti apa bahayanya demam berdarah ini, dok, sebenarnya? Jadi penyakit demam berdarah ini ada tingkatan-tingkatan yang memang bisa dari gejala yang ringan, bahkan sampai terjadi kondisi yang parah dan fatal, bahkan sampai bisa terjadi kematian.
Nah, gejala-gejalanya itu seperti apa ya dok? Misalnya, kan apakah seperti demam berdarah biasa atau gimana? Atau ada memang sudah ada menjadi ciri khas sendiri kalau pasiennya mengalami misalnya keluhan seperti ini udah menjurus ke demam berdarah, itu seperti apa dok gejala-gejalanya? Jadi yang perlu mama papa waspadai di sini, jika anak kita itu misalnya tiba-tiba dia sehat, terus tadinya sehat tiba-tiba dia demam tinggi, biasanya keluhannya itu demam mendadak tinggi, disertai dengan adanya nyeri pada seluruh tubuh, nyeri kepala, Ngilu di tulang gitu nyeri ya, sendi, nyeri ya. otot, nyeri di belakang bola mata, bisa dijumpai bintik-bintik kemerahan pada kulit, ada tanda perdarahan seperti mimisan atau gusinya berdarah. Namun tidak semua anak mempunyai gejala tersebut. Namun bila ada keluhan-keluhan pada anak mama atau papa, bisa berkonsultasi ke dokternya. Iya, satu dokter pertanyaan yang mau saya gali lagi, pada saat kita sudah digigit nyamuk nih, itu biasanya selang berapa hari dok baru gejala itu muncul, dirasakan sama orang yang digigit nyamuk gitu? Biasanya nyamuk itu menggigit setelah 4 sampai 10 hari menggigit orang yang sehat. Baru ada gejalanya, berarti bisa dikatakan sebenarnya untuk reaksi setelah gigitan nyamuk ini lambat di tubuh dok. Karena 4-10 hari ini baru ketahuan ya dok ya. Iya. Berarti lambat dia ininya atau gimana dok? Rata-rata masa inkubasi penyakit itu sekitar 4-10 hari baru berdarah juga seperti muncul gejalanya itu ya. Berarti sangat ini ya diwaspadai sekali ya dok. Nah ini satu pertanyaan lagi dok, apakah demam berdarah ini bisa menular? Bagaimana cara penularannya? Apakah misalnya ada nyamuk nih sudah menggigit anak A gitu ya, baru si nyamuknya ini lagi menggigit si B A gitu. Apakah tertularnya ini melalui nyamuknya atau dari orangnya gitu dok? Ya, terima kasih Bu Leni atas pertanyaannya. Mungkin itu juga salah satu kekhawatiran orang tua tentang bagaimana penularan demam berdarah itu. Jadi orang ke orang tidak bisa menularkan demam berdarah. Namun anak yang terinfeksi demam berdarah itu masih bisa menularkan virus dengue itu ke si nyamuk. Terus nyamuk yang mengandung virus demam berdarah di tubuhnya akan menggigit orang lain atau anak lain yang sehat. Disitulah proses penularan tersebut. Jadi begitu. Tidak bisa langsung manusia ke manusia, tetapi nyamuknya. Berarti makanya sekarang ya kita sering sih di lingkungan tempat tinggal apabila sudah terdeteksi salah satu anggota keluarga yang kena demam berdarah, biasanya lapor ke RT RW ya dokter untuk lakukan fogging ya. Mungkin seperti itu masalahnya karena penularannya si nyamuknya kalau masih di situ akan menularkan penyakit ini ke human lainnya dok ya. Oke, baik dokter. Saya pengen lebih, mungkin bukan cuma saya saja, sahabat-sahabat di luar sana, mama papa yang di luar sana pengen mengetahui segimana bahayanya demam berdarah ini apabila sudah terjangkit, baik mungkin orang dewasa juga kena ya dok, orang dewasa bahkan ke anak-anak, itu seberapa besar bahayanya dok? Kalau terjadi, bahkan bisa terjadi fatal sampai terjadi kematian seperti yang saya bilang. Komplikasinya itu bisa menyerang organ-organ tubuh, bisa ke paru, ke jantung, seperti itu, ke otaknya juga. Sampai merusak ini kah organ tubuh dia ya? Berarti dia benar-benar bakteri yang menggerogoti ini ya dok ya, organ dalam tubuh ya dok? Iya. Apalagi sampai disertai perdarahan ataupun shock. Baik dokter, untuk melanjut pertanyaan kita yang berikutnya, bagaimana siklus untuk kita memahami terkena penyakit demam berdarah ini dok? Terima kasih Bu Len. Jadi gejala demam berdarah itu muncul 4-7 hari setelah anak tersebut terinfeksi atau tergigit nyamuk demam berdarah. Itu disebut periode inkubasi. Jadi fase demam berdarah itu sendiri ada 3 fase. Ada tahap-tahapnya. Ada tahapannya. Jadi harus dilewati setiap anak tersebut. Yang pertama itu fase demam. Baru berikutnya ada fase kritis. Demamnya ini kurang lebih berapa hari dok? Biasanya demamnya itu 2-7 hari. Di awal itu demamnya tinggi-tinggi terus. Bahkan ketika si orang tua baru mengasih obat demam, kok dia 4 jam kemudian udah naik lagi, bahkan nggak pernah mencapai angka normal. Misalnya awal 40 dikasih obat
penurun demam, turunnya pun bahkan sampai 39, nggak pernah mencapai angka yang normal. Dan dijumpai gejala-gejala yang lain seperti mual muntah, terus ada tanda-tanda perdarahan seperti mimisan atau gusi berdarah, dan juga ada nyeri-nyeri yang seperti saya sebutkan di awal tadi, nyeri kepala, nyeri otot sendi, belakang bola mata. Itu fase yang pertama, fase demam. Berlangsung sekitar 2-7 hari. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase kritis. Jadi fase kritis itu biasanya ditemukan anak tersebut demamnya sudah turun. Namun di sini sebenarnya masa yang sangat berbahaya yang perlu pemantauan ketat dari orang tua. Biasanya dijumpai nyeri perut yang lebih hebat, mual muntah yang lebih hebat. Bahkan terjadi perdarahan, tangan kakinya dingin, anak tersebut gelisah. Tanda-tanda tersebut atau gejala-gejala tersebut mengharuskan orang tua harus segera membawa. Itu tanpa demam ya, Dok? Biasanya demamnya udah mulai turun. Turun justru malah lebih berbahaya, lebih di fase malah kritis. Di fase di situ yang lebih bahayanya ya. Iya. Ada istilah demam denggi, itu biasanya turun demamnya, anaknya harusnya sudah kembali normal seperti semula, sehat, sudah mau makan minum. Namun pada demam berdarah yang fase kritis ini, demamnya udah mulai turun, namun gejalanya malah lebih bahaya gitu. Tangan kaki dingin, kencingnya kurang, napasnya cepat, selera makannya kurang. Itu harus segera mama papa membawa anaknya ke rumah sakit. Itu berlangsung 1-2 hari saja, namun fatal jika tidak tertangani baik. Kemudian yang ketiga ada fase pemulihan. Jika anak tersebut sudah bisa melewati fase kritis, akan dialaminya lah fase pemulihan itu. Anak berangsur-angsur membaik, nafsu makannya udah baik, kencingnya oke, sudah mulai normal, dan kalau diperiksa pun dari laboratorium, nilai trombositnya pun sudah meningkat. Dari penjelasan dokter yang barusan, berarti papa mama di luar sana mungkin bisa kita mengetahui bahwa kalau sudah terkena penyakit demam berdarah ini berarti masa penyembuhan itu kurang lebih dari 9 hari ya, Dok, 10 hari, hampir 2 minggu lah ya, Dok ya, baru kita bisa pastikan dia normal apa tidak ya, Dok. Nah, baik dokter, ini pertanyaan tambahan lagi, dokter. Apabila nih dalam 10 hari dia sudah dikatakan normal gitu ya, apakah si anak atau si orang yang sudah penyakit demam berdarah ini suatu saat nanti bisa terinfeksi lagi, dokter? Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan mama papa di rumah. Ketakutannya apakah kalau anaknya udah pernah kena demam berdarah, bisa kena demam berdarah lagi berulang di waktu yang akan datang. Jadi yang saya ungkapkan di awal bahwa serotipe untuk virus dengue itu ada 4, yaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Dan keempat serotipe ini ditemukan di Indonesia. Jadi biasanya kalau kita terserang infeksi virus, itu biasanya tubuh akan membentuk kekebalan terhadap penyakit tersebut. Namun ini berbeda dengan infeksi virus dengue ini, karena ada 4 serotipe. Jadi jika seseorang kena terhadap salah satu serotipe, akan bisa terkena dengan serotipe yang lain, jadi bisa berulang kena demam berdarah lagi. Dan biasanya infeksi ulangan yang berikutnya itu biasanya lebih berat, lebih fatal dari infeksi virus yang pertama. Berarti bisa terkena berulang-ulang kali lah ya, Dok ya. Berarti tidak tertutup kemungkinan apabila memang sudah terkena salah satu anggota keluarga bisa terkena ulang lagi gitu ya, Dok ya. Baik dokter. Nah, ini tadi kan mungkin yang mau saya bahas sekarang ini bagaimana penjelasan dokter di 3 fase tadi, yaitu fase gejala, demam, kemudian fase demam, fase kritis, dan penyembuhan. Nah, di saat ketiga fase ini dilalui, mungkin kurang lebih tadi kita sampaikan 9 hari, bagaimana untuk gizi si pasien ini agar istilahnya kekebalan tubuhnya itu terjaga, karena tadi dokter sudah sampaikan juga di 2 hari nih setelah demam ya, hari ke-7 ke hari ke-8-9 itu fase yang si pasien itu pasti yang mual, tidak bisa makan. Nah, itu bagaimana gizinya kita berikan, dokter, pada saat terkena penyakit demam berdarah ini? Jadi kalau misalnya gejala ringan, biasanya kan anak tersebut bisa mendapat perawatan di rumah. Namun kalau kondisinya
sampai anak tersebut mual muntah, tidak mau makan minum, itu sebaiknya dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Biasanya itu penanganan yang utama untuk demam berdarah itu adalah cairan. Tidak ada sampai saat ini pengobatan khusus atau spesifik untuk demam berdarah. Yang paling penting itu adalah cairan supaya anak tersebut tidak kurang cairan atau tidak terjadi dehidrasi. Jadi minuman yang dianjurkan itu boleh air putih, boleh jus, boleh. Biasanya jus itu ya dokter, apa itu jus jambu biji, jambu merah ya, jambu biji ya. Itu memang bagus ya dok untuk demam berdarah ya. Baik. Terus kalau makanannya yang mudah dicerna dan lembek, mungkin karena mual muntah itu bisa kita anjurkan makanan yang lembek ataupun sup seperti itu. Bubur gitu ya dok ya. Karena memang mungkin menelan juga susah, karena saya juga pernah demam berdarah dok gitu. Kalau nggak salah demam berdarah dengan COVID hampir sama loh dok, gejalanya ngilu-ngilu badannya gitu ya. Karena pada saat 2019 kemarin saya bukan 2019, 2022 saya baru terkena dokter demam berdarah. Bukan COVID-nya. Jadi kalau demam berdarahnya masa-masa sekolah saya sudah pernah, ngilunya luar biasa. Jadi saya kayak merasakan yang waktu demam berdarah kemarin, karena sendi di tulang semua sakit gitu ya dok ya. Oke, baik dokter, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri acara podcast kita. Tadi dokter sudah menjelaskan untuk kurang lebihnya bagaimana itu demam berdarah, bagaimana gejalanya dan tahap-tahapnya. Yang menjadi pertanyaan terakhir dok, bagaimana untuk mencegah agar tidak terkena demam berdarah ini dokter? Silakan. Kan ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Sediakan payung sebelum hujan. Nah, itu memang terbukti efektif. Untuk kasus demam berdarah ini pun ada istilah 3M. Tapi sekarang ada 3M plus. Nanti saya terangkan apa itu plusnya. 3M itu kita sama-sama udah tahu. M yang pertama itu menguras. Jadi membersihkan tempat-tempat penampungan air yang ada di sekitar kita, baik itu bak mandi atau tempat-tempat penampungan air lainnya. Kemudian M yang kedua itu menutup tempat-tempat penampungan air, karena itu kalau terbuka itu bisa menjadi sarang tempat nyamuk tersebut berkembang biak. Dan M yang ketiga itu adalah mendaur ulang, memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai namun bisa efektif digunakan kembali. Dan kemudian berikutnya ya yang tradisional itu memakai kelambu, menutup tubuh kita dengan pakaian yang tertutup supaya nyamuk tidak menggigit. Kalau pakai itu dokter, apa itu lotion itu bisa kah ya? Juga. Bisa, ya? Dan itu nyamuk biasanya menggigit itu ada waktunya Ibu Leni, enggak sepanjang hari. Jadi dia biasanya menggigit itu di pagi hari sampai senja. Oh begitu. Nah, jadi musim anak lagi belajar atau sekolah kan, jadi kita pakaikanlah lotion. Oh bukan di malam hari ya dok ya, demam berdarah ini ya, di pagi hari sampai senja, sore hari ya dok ya? Justru di malam hari mereka bersembunyi di tempat-tempat kayak di tirai-tirai, di dalam-dalam lemari. Oke, oh nyamuk nakal memang ya dok. Dan plus yang tadi saya bilang kan 3M plus, jadi plusnya itu adalah vaksinasi dengue. Jadi sekarang sudah tersedia imunisasi untuk mencegah penyakit demam berdarah. Yang dicegah itu komplikasinya yang berat. Jadi Bu Len, imunisasi untuk demam berdarah itu diberikan mulai usia 6 sampai 45 tahun. Jadi rentangnya kan lebar. Jadi bukan hanya untuk anak saja. Jika mama papa di sini usianya masih di bawah 45 tahun, masih bisa mendapatkan imunisasi demam berdarah untuk pencegahan. Diberikan 2 kali dengan jarak vaksin yang pertama dengan yang kedua itu 3 bulan. Nah, info menariknya nih Bu Len. Apa itu dokter? Vaksin dengue ini sudah tersedia loh di Rumah Sakit Santa Elizabeth kita ini. Wow, sangat luar biasa. Berarti bagi teman-teman di luar sana yang mempunyai anak atau usia 6 sampai 45 ya, bukan 65 ya dok? Ya, 45. 6 sampai 45 tahun yang belum mendapatkan imunisasi demam berdarah ya dok, bisa langsung ke kita berarti ya dok ya, ke Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan yang langsung ketemu dengan Dokter Nelly di sini. Langsung saya sampaikan aja untuk jam prakteknya dokter ya. Nah bagi sahabat Santa Elizabeth Medan di luar yang ingin bertemu dengan Dokter Nelly di
rumah sakit kita itu di jam prakteknya di Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 14, kemudian Senin sampai Kamis di sorenya di pukul 18 sampai 20, dan di hari Jumat 16 sampai 18. Benar ya dokter? Benar. Oke, baik, terima kasih dokter untuk segala penjelasannya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara podcast kita hari ini, ada mungkin kesan yang mau disampaikan kepada sahabat pemirsa kita di luar sana. Silakan dokter. Terima kasih Bu Leni. Jadi kepada mama papa dan sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth di sini, saya ingin menyampaikan bahwa penyakit demam berdarah ini masih sering kita jumpai di sekitar kita. Oleh karena itu perlu menjaga anak-anak kita dari bahaya demam berdarah dengan cara memperhatikan nutrisinya yang baik itu dari makanan dan minumannya, dan juga pencegahannya dengan 3M+, di mana plus yang terakhir adalah memberikan imunisasi denggi kepada anak-anak kita. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter, dan mungkin sahabat pemirsa di luar sana yang mau ketemu langsung dengan Dokter Nelly di rumah sakit kita, di sini ada jadwal dokternya di hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 14, kemudian Senin sampai Kamis pukul 18 sampai 20 itu di sore harinya, dan hari Jumat di pukul 16 sampai pukul 18. Benar ya dokter? Baik, terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincang hari ini. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang di luar sana, teman-teman kita bisa ditulis di komentar, akan kita bahas pada topik-topik berikutnya di podcast berikutnya ya dokter. Baik, terima kasih banyak dokter untuk waktunya dan penjelasan yang sangat luar biasa terkait demam berdarah ini. Dan buat pemirsa di luar sana, sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih buat sahabat semuanya. Kita sapa dokter. Salam santai Elizabeth. Sampai jumpa.